kerinduan kami yang sesungguhnya hanya mendengar suara-Mu. Kehausan jiwa kami adalah firman-Mu yang hidup. Dan saat pagi hari ini tiba saatnya Tuhan berbicara melalui hamba ini, bahwa Rabi setiap kami yang mau mendengarkan firman, supaya setiap kami semakin hari kami semakin dibaharui oleh firman-Mu. Dan ketika kami nanti ada di pengadilan tahta-Mu, kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Apa kabar saudara? Puji Tuhan bisa dilalui. Apa kabar saudara? Ya, bisa dilewati. Harus bisa dilewati. Segala persoalan, masalah dalam hidup apapun itu, karena itu bersifat sementara, harus bisa kita lewati sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca kitab Wahyu, ada kitab Wahyu yang mencatat suatu penglihatan. Saya ulang, yang mencatat suatu penglihatan yang akan terjadi atau pasti akan berlangsung atau pasti suatu saat nanti akan terjadi. Kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Allah. Kitab Wahyu mencatat itu.
suatu saat semua kita harus berdiri di hadapan tahta pengadilan Allah. Semua, tidak ada yang terkecuali. Kita baca dulu dalam Wahyu 20 ayat 11. Wahyu 20 sabar ya, ayat berapa ini? Wahyu 20 ayat 11 sampai dengan 15. Sudah dapat semua, Bapak Ibu? Amin. Baik, kita sama-sama membaca dalam hitungan yang ketiga, mulai dari berikutnya, hukuman yang terakhir. 2, 3. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga semua kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka lalu menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Ini kitab Wahyu yang saya maksud di ayat ini. Suatu saat akan terjadi. Suatu saat semua kita akan berada di tahta pengadilan. Kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Jangan saudara menganggap ini cerita dongeng atau fiksi, jangan. Ini bukan sebuah cerita seperti cerita terjadinya Danau Toba. Bukan, tetapi ini sungguh akan nyata nanti. Banyak orang Kristen sebenarnya banyak yang sudah tahu bahwa suatu saat nanti akan ada penghakiman. Banyak. Saya rasa orang Kristen rata-rata tahu itu. Setelah kematian nanti ada penghakiman. Tetapi apa yang terjadi? Ironisnya, banyak orang yang menganggap ini sepele, tidak serius merespon pengadilan yang akan kita hadapi nanti. Tidak ada yang serius. Bahkan orang-orang beragama pun tidak serius.
Kita lihat kejadian dunia di media sosial. Tidak ada yang serius mencari Tuhan. Jangan dulu di media sosial. Ini pengalaman saya sendiri. Tapi baru-baru ini, kalau dulu itu saya anggap semuanya biasa. Itu saya anggap, dulu saya anggap itu semua wajar lah gitu. Ketika saya naik mau pulang dari Sigolga ke Menduamas, saya naik kereta. Udah malam memang, ada jam-jam anak saya berangkat. Jadi saya lihat setiap kedai, setiap labo, ubar Ramadan, apalagi labo tua. Jam orang dobengan kok jorma, lau minum tua antri, mana lau membahas togen atau mana nama sekitar maruma. Artinya saya baca itu, saya berkata dalam hati, tidak ada yang serius mencari Tuhan. Ada nggak serius belum bebereng nama alumni Tuhan. Ada nggak serius. Tapi agama Kristen. Jadi ibarat anak kecil atau sama seperti anak-anak yang nakal. Kita contohkan, orang tua yang baik itu pasti menasihati anaknya, mendidik anaknya supaya apa? Supaya rajin sekolah, jangan cabut, jangan ikuti pergaulan yang rusak. Fokuslah, itu kata orang tua kepada anak-anaknya supaya ada masa depan. Tetapi banyak anak yang melanggar ini. Banyak anak-anak yang tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya. Seperti ini kira-kira contohnya anak-anak Tuhan yang tidak mau merespon pengadilan Tuhan. Saya sendiri pun seperti itu. Saya anak yang tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Makanya kehidupan saya agak pahit sekarang sebenarnya. Kalau dalam keadaan ekonomi, dan bersyukur saya masih itu hanya sementara. Semua nanti kepahitan saya itu akan berakhir suatu saat nanti. Penderitaan saya akan berakhir. Kalau saya miskin hari ini, kalau saya menderita hari ini, semuanya akan berakhir. Saya bersyukur kepada Tuhan. Betapa mengerikan saudara kalau seseorang sudah ada di hadapan tahta pengadilan Allah. Mengerikan sekali. Sebab mengapa mengerikan? Yang dihadapi itu nasib kekal, keadaan kekal, tidak bisa diubah nanti. Kita tidak bisa lari dari penghakiman ini. Dan nomor aku di son dan telepon. Padahal ini jelas tertulis dalam Alkitab. Tetapi semuanya sepele. Tidak ada yang benar-benar mencari Tuhan. Banyak orang beralasan tidak serius mencari Tuhan karena masalah ekonomi, masalah kehidupan inilah. Banyak alasan.
kita tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Kita sudah baca tadi dalam Wahyu, kita akan dilemparkan ke dalam lautan api, terpisah dari Allah. Itulah sebabnya ketika Yesus mati di kayu salib, apa kata Tuhan Yesus? Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau meninggalkan aku? Itu kata Tuhan Yesus. Tuhan sendiri merasakan ditinggalkan. Jangan sampai kita nanti di kekekalan setelah kematian kita, jangan sampai kita berkata seperti itu, Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Tidak ada alasan kita keluar dari sana. Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Jangan sampai kita berkata seperti ini, saudara. Jangan sampai. Jadi saya mau mengajak saudara untuk berpikir jauh ke depan, memikirkan kehidupan kekal. Jangan terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi. Jangan terlalu mendede dalam kehidupan ini. Tahu mendede? Lemah. Karena tiadaan. Jadi banyak sekarang gereja-gereja pun hari ini kita lihat tidak banyak mengajarkan seperti ini. Saya lihat di media sosial yang banyak itu motivasi supaya enak didengar, dimakan. Motivasi beda motivasi dengan firman Tuhan. Jemaat mendapatkan kesan bahwa ke surga itu tidak terlalu sulit. Itu yang sering kita dengar. Dikesankan bahwa orang yang sudah ke gereja atau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti nanti masuk surga. Ini yang sering orang pikirkan. Saya sudah ke gereja. Jadi dia berpikir seolah-olah dia sudah berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kita sering waktu pemakaman kita sering pendeta berkata bahwa almarhum yang di depannya atau ketika dia berkhotbah menyampaikan firman Tuhan kepada keluarga almarhum, pendeta sering kita dengar berkata bahwa almarhum sudah berada di dekat dengan Tuhan. Saya sering mendengar itu karena kerjaan saya dulu masodi, jadi saya sering mendengarkan itu. Rata-rata pendeta pasti berkata seperti itu. Tenanglah, Bapak ini sudah ada bersama Tuhan. Bahkan ditambah lagi firman Tuhan, sudah selesai tugas kita. Padahal kerjaan dia selama ini mabuk minum. Tetapi dengan mudahnya hamba Tuhan ini berkata, dia sudah tenang. Saya sering mendengar. Jadi surga itu seperti gampangan dibuat. Gampangan. Mari
Mari kita baca dulu dalam 2 Korintus 5. Sebentar lagi Bapak Ibu ya. 2 Korintus 5 ayat 9 ya. 2 Korintus 5 ayat 9 sampai yang 10. Baik, jemaat Tuhan yang membaca dalam hitungan ketiga. 2, 3. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ya. Paulus berkata di sini, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya. Paulus berkata, kami berusaha. Demikian juga kita. Kita harus mengejar kekudusan. Kita harus sungguh-sungguh, artinya berusaha. Jangan hanya untuk usaha kita, usaha di dunia ini. Maksud saya, kita mati-matian. Kita berusaha sungguh-sungguh. Kalau dia contoh pengusaha di pasar pagi menjual sayur, kita lihat dia sudah bangun jam 4. Dia berusaha sungguh-sungguh. Tetapi untuk kekeralannya sendiri tidak ada usaha. Ini yang sering saya lihat. Tidak ada usaha. Dan terus terang saya pun tidak yakin dengan kita semua di tempat ini. Karena apa? Dunia telah mewarnai kita, sehingga gaya hidup kita sama seperti orang-orang luar. Jadi mari saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat neraca hidup kita, atau kita melihat perjalanan hidup kita. Kalau perjalanan atau neraca hidup kita buruk, mari kita perbaiki. Mari kita perbaiki. Supaya apa? Supaya tidak ada dosa yang melekat dalam diri kita. Supaya ketika kita nanti menghadap tahta pengadilan Tuhan, kita siap. Kita siap. Dan kita telah menabur pelayanan. Atau kita berinvestasi dulu mulai dari sekarang. Seperti apa itu? Menolong sesama. Memperhatikan teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang miskin, menyelamatkan orang-orang yang dalam kesulitan. Itu kita kerjakan. Berinvestasi dulu kita untuk Tuhan. Setiap kita harus punya investasi. Kita harus mempunyai saldo untuk Tuhan. Jangan hanya saldo di rekening saja yang mau banyak. Makanya itu kata Tuhan, kumpulkan harta di surga.
kumpulkan. Kenapa? Suatu saat seperti yang Wahyu katakan, suatu saat neraca atau perjalanan pelayanan hidup kita akan dibuka. Bahkan pelayanan gereja ini pun nantinya pasti akan dibuka. Siapa kita pelayan-pelayan di sini? Siapa yang melayani, yang membawa pujian di sini? Siapa? Itu nanti akan dibuka semua. Apakah hatimu untuk Tuhan atau semua Tuhan tahu? Semuanya nanti terbuka di sana. Saudara ditebus Tuhan Yesus itu bukan hanya supaya saudara bebas dari dosa-dosa saudara yang sudah lakukan, tetapi saudara juga harus benar-benar berkeadaan menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Seperti yang kita baca tadi dalam 2 Korintus 5 ayat 9. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Artinya waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan bukan hanya menyediakan pengampunan dosa. Artinya Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan hanya untuk mengampuni kita, tetapi apa? Tetapi Tuhan juga mau membebaskan kita dari kontrak dosa. Tahu saudara apa arti kontrak dosa? Niat. Sebelum dosa itu adalah kontrak, niat. Jadi Tuhan Yesus menebus kita atau menghapus dosa kita yang sudah kita lakukan. Memang Tuhan Yesus menghapus, tetapi kontrak dosa kita sendiri yang harus berusaha untuk menghapus. Jadi kita ini memang dikuduskan oleh darah Yesus, tetapi kita juga harus dikuduskan oleh firman. Seperti yang saya bilang tadi, dosa masa lalu kita dihapus, dianggap tidak pernah ada, tetapi jangan ada niat kontrak dosa yang tersisa. Jangan ada niat lagi untuk berdosa. Dosa kita yang mencuri, kalau dia pencuri, itu dihapus Tuhan dengan darahnya. Tetapi niatnya mencuri itu tidak bisa diampuni. Tidak bisa diampuni. Itulah saya semakin mengerti dengan 1 Yohanes, kita baca dulu 1 Yohanes 5 ayat 16. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 16 ya, sampai dengan 17. Coba dibaca. Begini bunyi firman Tuhan. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya.
yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Ya, sampai di sini dulu. Ada dosa yang mendatangkan maut. Ini yang saya pahami. Kontrak dosa. Kontrak dosa. Semua dosa diampuni. Semua perbuatan dosa diampuni. Tetapi kontrak dosa saudara dan saya tidak bisa diampuni karena kita harus menyelesaikannya sendiri. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Kontrak dosa harus diselesaikan atau dihapus dengan firman Tuhan. Artinya kita harus tunduk kepada firman Tuhan. Kita harus belajar kepada kebenaran firman Tuhan. Coba dibaca dalam Yohanes 17 ayat 17. Ayat terakhir ini. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Kita harus dikuduskan oleh firman Tuhan. Jadi mari kita membawa keadaan kita di hadapan Tuhan. Kita bawa diri kita. Kita kenal diri kita. Kenal dirimu sekarang. Aku masih gampang tersinggung. Aku masih matre. Kenal dirimu. Kalau laki-laki, aku masih genit. Aku masih muda, tersinggung. Mari kita kenal diri kita sendiri. Kita bawa neraca hidup kita di hadapan Tuhan. Kita bertemu Tuhan setiap hari. Supaya apa? Supaya kita sensitif dengan dosa. Kita harus bisa merobek dosa. Jangan sampai nanti kita merobek kekudusan Tuhan. Yang kita robek itu harus dosa. Kapan kita merobek dosa? Waktu kita mempunyai kesempatan berbuat dosa, tetapi kita menolak, itu merobek dosa namanya. Karena kalau mau dekat dengan Tuhan, Tuhan akan membiarkan kesempatan, atau Tuhan akan memberikan umpan-umpan kita berdosa. Artinya Tuhan mencobai, dikasih umpan. Tetapi apa? Kita harus menolak. Seperti saya, banyak umpan-umpan yang dikasih Tuhan supaya saya berdosa. Tuhan mengizinkan supaya saya melakukan itu. Minggu yang lewat, ya tepat 2 minggu yang lewat hari Sabtu, waktu saya timbang sawit, sudah selesai ditimbang sawit. Tapi orang yang menimbang, karena orang yang menimbang anggota, bukan toke. Datang dia sama saya, dia tidak kenal saya.
siapa saya? Bang, minta tolong dulu saya. Tadi waktu nimbang sawit dihapus ada 300, 200 tidak ingat saya, 300 kilo. Lupa saya menulis. Nanti saya tuliskan dulu di catatan sawitmu. Nanti saya kasih setengah. Saya kasih imbalan, katanya siapa? Artinya ini bisa sebenarnya berbuah ini jadi dosa. Nah. Saya menolaklah, saya tolak itu. Saya tidak mau. Dengan banyak cara lagi dia supaya saya mau, saya tetap tidak mau. Seandainya saya mau, saya merobek kekudusan. Tetapi karena saya tidak mau, saya merobek dosa. Itu maksud saya. Diizinkan Tuhan seperti itu. Jadi itu saya, saudara, pasti suatu saat ada. Atau bagi laki-laki ada janda contoh seperti saya dalam apa ini, banyak itu yang bisa saya goda. Terus terang, bisa kalian tidak tahu, saudara tidak tahu, tetapi saya harus tolak semuanya itu. Sebenarnya kalau daging ini sikat, katanya itu, ayo, katanya, cantik dia katanya itu. Tapi saya harus menolak. Karena apa? Saya mau melayani Tuhan. Apalagi saya tidak sombong atau menyombongkan diri. Tanggung jawab saya sebagai pemimpin di sini sudah ada. Membawa saudara kepada Tuhan dalam firman. Jadi kalau saudara tidak masuk surga nanti karena kecewa melihat saya, damping. Jadi ibarat seorang orang tua yang baik itu akan tentu memberi makan anak-anaknya dengan baik. Dibeli makanan terbaik untuk anaknya, susu dibeli. Demikian juga pelayanan ini seperti saya. Kalau saya tidak hidup kudus di hadapan Tuhan, kacau. Jadi ini firman ini adalah makanan. Jadi kalau saya tidak hidup kudus di hadapan Tuhan, bagaimana mungkin? Pasti kacau ini pelayanan. Ingat, Tuhan memberi atau mengizinkan keadaan saudara dan saya berbuat dosa. Jadi kita harus bisa memilih, merobek dosa atau merobek kekudusan Tuhan. Kalau saudara punya kelemahan main judi contoh, Anda nanti atau saudara nanti pasti punya itu kesempatan memiliki banyak uang. Jadi pikiran nanti, pergilah. Padahal saudara dengar firman Tuhan. Sudah ada firman Tuhan didengar berkali-kali. Tetapi Tuhan tahu masih ada kontrak, niat berdosa. Jadi Tuhan memberi kesempatan. Dia ada rezeki, ada duit. Kalau dia pemain judi contoh main skater, dikasih kesempatan untuk punya duit.
supaya dia main. Atau Anda punya kesempatan untuk berzina seperti yang saya, tidak ada orang yang tahu. Atau saudara suka menonton film porno, padahal sudah mendengarkan firman Tuhan. Saudara harus berkata tidak. Saudara harus melawan. Jadi itu sebab kata Tuhan berkata, lawanlah iblis, maka dia akan lari dari. Harus dilawan. Makanya kalau saya baca dalam Matius, kalau ada yang tahu di mana tertulis, ketika mereka ada di hadapan Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah melakukan mujizat demi nama-Mu? Bukankah kami sudah bernubuat demi nama-Mu? Bukankah kami sudah menyembah-Mu di gereja, memuji Tuhan, menangis-nangis kami? Tapi apa kata Tuhan? Enyahlah. Jadi saya pahami ini. Kenapa seperti itu? Padahal mereka sudah bernubuat, melakukan mujizat, menyembuhkan yang sakit, tetapi kata Tuhan enyahlah. Kenapa? Karena kontrak dosa ini tidak diselesaikan selagi dia hidup di bumi. Ini seperti yang kita baca tadi, dosa yang tidak dapat diampuni. Itu. Makanya waktu dia di hadapan Tuhan, garakian dari mana dokon, memelayani Tuhan. Sampai tong dendam. Jadi dendamnya itu terbawa sampai ke sana. Sekarang niat-niat itu kontrak-kontrak dosa terbawa di hadapan Tuhan. Jadi mari hari ini kita masih bernapas, jantung kita masih berdetak. Kita harus selesaikan kontrak dosa kita. Dosa kita memang sudah diampuni Tuhan. Saya ulang terus ini. Dosa saudara dan saya sudah diampuni Tuhan. Tetapi kontrak dosa kita harus diselesaikan. Kita selesaikan sendiri dengan berjalan bersama firman Tuhan. Harus firman Tuhan yang dapat menghapuskan ini. Seperti saya dulu waktu menghentikan rokok. Wah, ketika saya hari pertama berhenti, saya tabrak dinding, saya apa semua. Saya remas rokok itu di dalam nama Tuhan Yesus, saya remas. HP saya dari naik, karena yang berapa? Saya dikulului itu saya mau mencari di tong sampah itu. Tapi jangan lagi. Mundur saya lagi. Baru 2 jam lagi, siap makan lagi. Udah pergi saya ke kedai, sebarang dong aku. Tetapi di tengah jalan ada suara. Kalau kita benar-benar serius mau mengikut Tuhan, ada suara. Saya tidak berkata itu suara Tuhan, tetapi ada suara seperti perlawanan di hati kita. Jangan. Jadi saya tidak mau lagi. Pada bulan berikutnya tetap mau merokok sampai ada 6 bulan. Setiap hari saya tahan. Sakit sebenarnya, sakit. Saya lihat kawan merokok. Wah, kalau kamu bilang sama bibir, apalagi di rumah kan. Tabone. Sikat. Ini dah bingung. Saya menolak. Artinya apa?
Dikasih pun saya rokok hari ini, saya tidak selera lagi. Dan selera. Seperti itu saya maksud. Kita buang kontrak dosa ini sampai kita tidak bisa lagi berbuat dosa. Dan boleh berbuat dosa bagi kita. Soal Tuhan Yesus waktu dicobai. Sebenarnya bisa dia, tetapi dia melawan. Kita harus teladani Tuhan Yesus. Jadi ini contoh saja. Apalagi, lihat, baca diri saudara. Kontrak dosa apa yang masih melekat dalam diri kita? Masih adakah dendam? Ini termasuk kontrak juga. Mudah tersinggung, itu juga kontrak dosa. Semuanya ini harus kita selesaikan dengan firman Tuhan. Jadi ketika kita nanti sudah ada di hadapan tahta pengadilan Tuhan, kontrak dosa kita sudah selesai. Tuhan akan berkata, mari anakku, mari, bukan enyahlah. Amin. Amin. Jangan hanya hidup seperti ini saja, tetapi hiduplah dengan sungguh-sungguh dengan firman Tuhan. Jangan dengarkan motivasi-motivasi. Mengikut Tuhan memang harus menderita. Artinya bukan penderitaan ekonomi yang saya maksud, tetapi perasaan. Kalau saya dulu 10 tahun yang lewat mau ditijui hal uhin usahani, hubaras dengan 100 tahun ditijui wahina, iya. Itu sebab manusia. Dendam. Ada yang belum lumayan, mau ditijui hal uhin. Dan dia udah membahas. Ada yang agak mengasuh dia nama, selalu ada wanita. Kita sama, belajar. Sekarang saya tidak mau lagi. Belum mau ke mana salah. Sewaktu ini asa Muhammad, asa Mardami. Contoh lang orang dari kau. Tapi ini dosa. Ale ibadah mahata Muhammad terbuka berbicara. Ada kata jadi itu maksud saya. Buang segala kontrak dosa. Sebenarnya ini masih panjang, tapi firman Tuhan sampai di sini. Mari kita kenal diri kita. Siapa kita di hadapan Tuhan? Serahkan hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan pasti ikut campur. Amin. Amin. Baik, mari kita dulu angkat pujian ini. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Renungkan firman ini. Mari kita renungkan bersama firman ini, supaya setiap kita semakin mendekat kepada Tuhan. Perhatikan setiap langkah hidupmu kemanapun engkau pergi. Supaya
kemuliaan oleh Tuhan. Bersyukur Tuhan pada siang hari ini karena kami telah mendengarkan nasihat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, urapi setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Biarlah umat-Mu ini Tuhan mendengarkan firman-Mu dan boleh melakukan firman-Mu yang benar Tuhan. Bukan mereka hanya mendengar saja, tetapi mereka semuanya Tuhan umat ini boleh menjadi pelaku firman-Mu dimanapun umat-Mu ini berada Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, saya menyerahkan hidupku Tuhan di dalam tangan-Mu. Bapa yang baik, Roh Kudus, tolong hamba Tuhan, tolong hamba sendiri, agar apa yang hamba sampaikan di mimbar ini Bapak sesuai selalu dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan umat-Mu ini Tuhan dapat diubahkan dari hari ke hari sampai kepada kami sampai ke pengadilan tahta nanti, dan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk umat-Mu, jemaat-Mu yang tidak dapat hadir pada hari ini. Bapak Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin.